Oh Mei, ngomongin soal uang, kalian tahu gak kalau sebenarnya nama resmi mata uang di Tiongkok itu bukan yuan? Iya, serius. Jadi nama resmi dari mata uang di negeri Triabombu itu adalah renminbi, dikodekan dengan RMB. Terus bedanya yuan sama renminbi apa dong? Jadi yuan itu adalah sebutan untuk satuannya, sedangkan renminbi itu adalah nama resmi mata uang dari Tiongkok. Nih yang benderanya ini nih. Jadi ya mirip-mirip kayak di Indonesia deh. Satuannya ribuan, terus mata uangnya rupiah. Jadinya 100.000 rupiah. Ya mirip-mirip gitu deh. Loh, terus gimana nih sejarahnya? Mau tahu? Learn with Senaria. Dan menurut sejarah, kata yuan sendiri dalam bahasa Mandarin secara harfiah artinya benda bulat atau koin bulat. Jadi mirip yang aku pegang ini nih. Cuman yang ini bahannya dari logam. Katanya sih ada yang dari perunggu juga. Nah, jadi kita tahu nih bahwa nama yuan sendiri itu sudah ada sejak era dinasti Qing, bukan di era Tiongkok modern. Tapi versi lain menyebutkan kalau yuan sendiri itu merujuk pada koin perak yang dibawa bangsa Spanyol ke Tiongkok pada abad ke-17 dan 18. Baru deh sekitar tahun 1889, Tiongkok mulai memproduksi koin perak versinya sendiri dengan brand yuan. Kayak yang aku pegang ini nih. Nah, di era Tiongkok modern sekarang ini, uang yuan atau renminbi itu ada dua versi. Versi kertas dan versi koinnya. Dengan satuan terkecil versi kertasnya, yakni 1 yuan, 5 yuan, 10 yuan, 20 yuan, 50 yuan, sampai yang paling gede 100 yuan. Sedangkan untuk versi koin sendiri, itu start dari 0,01 yuan, 0,05 yuan, 0,1 yuan, sampai yang paling gede 1 yuan. Wah, berarti mirip mata uang kita nih. Cuman mata uang kita kebanyakan nolnya nih. Nah, untuk satuan yuannya sendiri, start dari 1 yuan itu bisa dibagi menjadi 2 unit kecil lagi, yakni jiao dan fen. Jadi ya di sini 1 yuan itu setara dengan 10 jiao atau setara dengan 100 fen. Tapi guys, ada sumber lain yang menyebutkan kalau uang bolong atau uang kepeng ini dulu pernah eksis di Nusantara, tepatnya saat era perdagangan antara Cina dengan Asia Tenggara. Nah, untuk bukti arkeologis temuan uang kepeng yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam ini, yang berasal dari berbagai era dinasti, bisa kalian temukan di Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah Ronggo Warsito. Yang mana nih kalau ditotalkan semuanya itu dengan berat 50 kg. Nah, selain di Pulau Jawa, ternyata uang kepeng ini juga sempat eksis di Pulau Bali pada masanya. Tepatnya pada abad ke-11 di era dinasti Song. Jadi pada saat itu, seorang putri dari Tiongkok bernama Tan Chikeng berhasil menjalin hubungan dengan Raja Bali Jayapangus. Nah, di sana tuh terjadi akulturasi antara budaya Bali dengan Tiongkok. Nah, bukti temuan arkeologis uang kepeng di Bali itu termuat dalam prasasti Sukawana A1, yang mana pada saat itu uang kepeng digunakan sebagai sarana pembayaran termasuk sarana upacara keagamaan. Nah, meskipun pemerintah RI sudah menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah, tepatnya pada tahun 1951, tapi buktinya masyarakat Bali hingga sekarang masih menggunakan uang kepeng logam dari Tiongkok ini sebagai sarana upacara keagamaan. Wah, jadi lestarinya di Bali nih. Tapi asalkan tahu kalau renminbi di era Tiongkok modern itu berbeda dengan yuan di era dinasti Tiongkok. Karena renminbi sendiri didirikan pada Desember 1948, tepatnya saat pendirian Bank Rakyat Tiongkok. Selama Perang Saudara Tiongkok terjadi antara pimpinan Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong yang berhasil mengalahkan Partai Komunis Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek. Jadi lebih tepatnya renminbi ini disahkan menjadi mata uang resmi negara Tiongkok saat proklamasi Negara Republik Rakyat Tiongkok. Wah, baru tahu gua. Nah, mulai saat itu tuh renminbi sebagai mata uang resmi negara Tiongkok berhasil menggantikan yuan sebagai mata uang tradisionalnya. Wah, nah sekian pembahasan kita mengenai sejarah mata uang Tiongkok dari yuan sampai jadi renminbi. Wah, seru juga ya. BTW, kalian masih gak nih nyimpen atau mungkin make uang kepeng atau uang logam dari Cina itu? Atau jangan-jangan kalian yang udah pernah ke Tiongkok pernah make renminbi nih? Ceritain dong pengalamannya. Maksudnya gimana sih nilai tukar antara rupiah dengan renminbi itu? Sama gak sih? Oke, see you next time with Senare.